Jangan turun. Woi, dia ngerjain turun nih. Tiga pendaki dikabarkan tewas akibat erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, pemirsa. Satu pendaki merupakan WNI dan dua lainnya adalah WNA asal Singapura. Peristiwa ini juga menyebabkan 20 pendaki terjebak di kawasan gunung. Terdapat 20 korban dalam pencarian yang terdiri dari 9 orang warga negara asing dari Singapura dan 11 orang warga lokal Provinsi Maluku. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki BBM di jalur lintas Sumatera Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Penyelidikan dilakukan guna mengungkap penyebab pasti insiden tragis yang menewaskan 16 korban. Dah bisa lagi, Pak. Dah terkejar lagi itu. Tim lapor Polda Sumsel dan petugas Atlantas Polres Musirawas Utara menggelar olah tempat kejadian perkara lokasi kecelakaan maut di Jalinsum, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara. Petugas memeriksa sejumlah titik tabrakan bekas rem hingga posisi akhir kedua kendaraan. Polisi juga menyita sejumlah sampel dari hasil olah TKP. Kernet bus ALS yang selamat turut hadir di lokasi kejadian dan memberikan keterangan kepada polisi terkait detik-detik sebelum kecelakaan terjadi. Dari hasil penyidikan awal, sopir bus yang diduga kelelahan menghindari jalan berlubang hingga masuk ke jalur berlawanan. Namun naas dari arah berlawanan melaju truk tangki BBM. Tabrakan pun tak terhindarkan. Benturan keras memicu kebakaran hebat hingga menghanguskan bus dan truk tangki beserta sejumlah korban di dalamnya. Yang terjadi kecelakaan, dari pemeriksaan kami mengambil dua bungkus arang bekas kebakaran, kemudian satu botol cairan, kemudian satu botol cairan tersebut kami ambil dari truk tangki, kemudian kalau batuk abuan dari bis, berikut swab dan juga cek fisik. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki polisi. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Tim DVI Polda Sumatera Selatan terus melakukan identifikasi terhadap korban kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki BBM di Musirawas Utara. Hingga Kamis siang, 10 korban tewas berhasil teridentifikasi. Sebanyak 16 kantong jenazah telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang untuk proses identifikasi. Seluruh korban langsung dibawa ke instalasi forensik untuk menjalani proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification. Sejauh ini polisi telah mengidentifikasi sejumlah korban meninggal dunia. Korban merupakan kru bus serta sopir truk tangki yang terlibat tabrakan maut di Jalan Lintas Sumatera Musirawas Utara. Selain itu, 4 korban selamat masih menjalani perawatan medis, 3 diantaranya mengalami luka bakar serius. Polisi memastikan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan maut masih berlangsung dan proses identifikasi terhadap korban yang belum terungkap juga terus berlangsung. Ya, Polresta Bengkulu menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan lokasi penimbunan dan pengoplosan BBM bersubsidi. Pelaku juga mengoplos Pertalite dengan minyak mentah. Satreskrim Polresta Bengkulu menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Pematang Said, Kelurahan Kandang Limun, Kota Bengkulu, yang dijadikan tempat penimbunan BBM bersubsidi serta pengoplosan Pertalite dengan minyak mentah. Para pelaku diduga membeli BBM Pertalite dalam jumlah banyak dengan cara ilegal dan menyimpannya di jerigen. BBM subsidi tersebut lalu dioplos dengan minyak mentah dan kemudian diedarkan kembali ke masyarakat. Dari penggerebekan ini, polisi menyita 1,5 ton BBM yang diduga telah dioplos dan puluhan jerigen serta alat-alat yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan menetapkan 1 orang tersangka berinisial RZ yang merupakan pemilik rumah dan otak dari kasus ini. Jadi kita berhasil mengamankan kira
sekitar 1,5 ton. Ya. Nanti sedang kita kembangkan lagi, sedang kita dalami dari mana sumbernya dan kemudian siapa-siapa yang terlibat di dalam ini. Kita sedang melakukan. Sejauh ini pelakunya sudah diamankan berapa orang, Pak? Pelakunya sudah. Nanti kami berikan waktu yang tepat untuk menyampaikan. Jadi kalau kita sampaikan sekarang nanti informasinya masih belum lengkap. Kalau nanti segera kita rilis. Itu lokasinya di Bedengan, Pak, ya? Iya. Di rumah. Nanti Sudah tersangka, Pak, yang diamankan? ya sudah kita lakukan pendalaman. Kasus terbongkar dari laporan warga yang telah lama curiga dengan aktivitas di lokasi kejadian. Polisi terus mendalami kasus ini untuk mengetahui di mana pelaku mendapatkan minyak mentah, jalur distribusi, serta pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, blokade Selat Hormuz mempengaruhi operasional nelayan di Pati, Jawa Tengah. Naiknya harga bahan bakar membuat para nelayan tidak dapat berlayar untuk mencari ikan. Di Pati, Jawa Tengah, ratusan kapal penangkap ikan terpaksa berlabuh karena kenaikan harga bahan bakar. Hal ini hampir menghentikan aktivitas penangkapan ikan setempat. Harga solar tanpa subsidi dilaporkan mencapai sekitar Rp30.000 per liter. Kenaikan secara tajam berpengaruh pada biaya operasional dan memaksa banyak nelayan kehilangan pekerjaan. Tahu dia nganggur, Pak. Hasil-hasilnya mengurang. Jadi setiap kita mencukupi keluarga itu mengurang jauh, Pak. Dampaknya itu tadi BBM melambung tinggi. Jadi kita nggak sanggup lah, nggak kuat kalau harga segitu nelayan. Para nelayan mengatakan bahwa pendapatan harian telah hilang sepenuhnya dan perahu-perahu mereka kini terpaksa menganggur. Tekanan pada rantai pasokan bahan bakar terjadi di tengah gangguan pasar energi yang lebih luas di seluruh kawasan. Blokade Selat Hormuz telah memicu guncangan energi yang parah bagi negara-negara ASEAN, yang sebagian besar masih sangat bergantung pada impor minyak dan gas alam. Pemirsa, seorang predator siswa yang diduga mencabuli 50 muridnya di Pati, Jawa Tengah berhasil diringkus polisi. Sebelumnya pelaku mangkir dari pemeriksaan dan buron selama beberapa hari. Siapa namamu siapa? Asari siapa? Pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan santri pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap setelah kabur dan sempat menjadi buronan. Pelarian Asyari, kiai dari Pati yang melecehkan lebih dari 50 santriwati di pondok pesantren miliknya, berakhir. Pelaku ditangkap di daerah Wonogiri setelah mencoba melarikan diri. Polisi berhasil menangkap pelaku setelah mangkir dari panggilan polisi 4 Mei lalu. Polisi kemudian bekerja sama untuk menangkap pelaku. Usai ditangkap, pelaku pencabulan santriwati dibawa ke Mapolres Pati untuk menjalani pemeriksaan. Polisi menjelaskan pelaku melakukan aksinya dengan mengelabui korban. Pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2026. Jadi 2 hari setelah mangkir atau melarikan diri, 2 kali 24 jam, tim Resmob dan Jatanras